Nadia membuka matanya perlahan. Sinar matahari yang masuk dari celah tirai kamar mewahnya terasa hangat di kulit. Di sebelahnya, Raka masih tertidur dengan napas teratur. Wajahnya tampan, seperti yang selalu dipuja-puja oleh para penggemarnya di televisi dan media sosial. Nadia tersenyum kecil, menyadari betapa beruntungnya ia memiliki suami yang bukan hanya terkenal, tetapi juga baik dan penuh kasih sayang. Sejak awal pernikahan, hidup Nadia bagaikan mimpi yang menjadi kenyataan. Raka adalah aktor papan atas yang selalu dikelilingi kemewahan, tetapi ia tetap memperlakukan Nadia dengan penuh perhatian. Rumah mereka adalah sebuah istana modern di kawasan elit, mobil-mobil mahal berjajar di garasi, dan setiap akhir pekan mereka sering berlibur ke luar negeri atau ke villa mewah mereka di Bali. Namun, lebih dari sekadar kemewahan, yang paling disyukuri Nadia adalah cinta Raka kepadanya. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, Raka selalu mengecup keningnya dan berbisik, "Jaga diri baik-baik, aku sayang kamu." Setiap ulang tahun pernikahan, Raka selalu memberikan kejutan romantis, perjalanan ke luar negeri, perhiasan mahal, atau makan malam di restoran mewah dengan pemandangan kota yang indah. Mereka juga dikaruniai seorang putra bernama Arka, yang kini berusia 4 tahun. Arka adalah anak yang ceria dan penuh energi, dan Nadia sangat mencintainya lebih dari apapun. Bagi Nadia, menjadi seorang istri dan ibu adalah kebahagiaan yang sempurna. Namun, kebahagiaan itu juga datang dengan harga. Sebagai istri seorang artis terkenal, Nadia sering menjadi sorotan publik. Sejak menikah, ia sering muncul di media sosial Raka, menghadiri acara-acara mewah dan berfoto dengan para selebriti lainnya. Penampilannya pun selalu diperhatikan oleh publik. Ia selalu memakai gaun elegan, berdandan cantik, dan tampil sempurna di setiap kesempatan. Awalnya, Nadia menikmati semua itu. Ia menyukai dunia glamor, pesta eksklusif, dan kehidupan serba mudah. Namun, lama-lama ia mulai merasa lelah. Ia merasa seperti harus selalu tampil sempurna untuk memenuhi ekspektasi orang lain, bukan dirinya sendiri. Suatu malam, setelah menghadiri pesta ulang tahun seorang desainer terkenal, Nadia duduk di depan cermin kamarnya. Gaun yang dikenakannya sangat indah, rambutnya tertata sempurna, dan wajahnya dipoles dengan riasan mahal. Tetapi ketika ia menatap pantulan dirinya sendiri, ia merasa ada yang kosong. "Kenapa aku merasa hampa?" Nadia bergumam pelan. Ia menoleh ke arah tempat tidur, di mana Arka sudah tertidur lelap. Raka masih berada di ruang kerja, sibuk dengan teleponnya. Nadia menghela napas. Ia mulai bertanya-tanya, apakah kebahagiaannya selama ini benar-benar berasal dari hatinya? Atau hanya sekadar ilusi yang diciptakan oleh kemewahan yang mengelilinginya? Namun, ia tidak terlalu memikirkan hal itu. Bagaimanapun juga, hidupnya sempurna. Suaminya mencintainya, anaknya sehat dan bahagia, dan ia memiliki segalanya yang diimpikan oleh banyak wanita. Saat itu, ia belum tahu bahwa kehidupannya yang terlihat sempurna akan berubah selamanya. Hari itu, langit mendung ketika Nadia duduk di ruang tamu sambil menggulir layar ponselnya. Arka sedang bermain di ruang keluarga, tertawa kecil saat menonton kartun favoritnya. Nadia sesekali melirik ke arahnya, tersenyum melihat anaknya begitu ceria. Saat matanya kembali tertuju ke layar ponsel, ia tanpa sengaja melihat sebuah video kajian yang direkomendasikan di berandanya. Judulnya sederhana tetapi langsung menarik perhatiannya. Hidup kita bukan sekadar untuk dunia. Biasanya, Nadia hanya melewati hal-hal seperti ini. Ia lebih sering menonton video fashion, kecantikan, atau cuplikan acara selebriti. Namun, entah mengapa kali ini jari-jarinya justru mengetuk video tersebut dan membiarkan suaranya mengisi ruangan. Seorang ustaz berbicara dengan lembut namun tegas, menyampaikan pesan bahwa hidup di dunia hanyalah sementara, dan setiap manusia harus mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang lebih abadi. Banyak orang merasa bahagia dengan harta, popularitas, dan kemewahan. Tetapi di dalam hati mereka ada kehampaan yang tak bisa diisi dengan dunia. Hati hanya akan tenang ketika dekat dengan Allah. Kata-kata itu menusuk Nadia. Ia merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, seperti seseorang baru saja membangunkan sisi dirinya yang selama ini ia abaikan. Setelah video itu selesai, ia mencari kajian lain. Semakin banyak ia mendengar, semakin hatinya tersentuh. Beberapa kali air matanya menggenang, terutama saat mendengar kisah tentang wanita-wanita yang memilih berhijrah, meninggalkan kehidupan lamanya demi sesuatu yang lebih berarti. Nadia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah selama ini ia benar-benar bahagia? Ataukah ia hanya terbiasa dengan kebahagiaan yang terlihat dari luar?
Sejak hari itu, ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang Islam. Ia membaca artikel, menonton ceramah, dan bahkan mulai meluangkan waktu untuk beribadah lebih khusyuk. Tidak ada yang tahu tentang ini, bahkan Raka sekalipun. Beberapa minggu kemudian, perubahan kecil mulai terlihat. Nadia yang sebelumnya selalu mengenakan pakaian terbuka, mulai memilih baju yang lebih sopan. Jika sebelumnya ia nyaman dengan gaun pendek atau pakaian ketat, kini ia lebih sering mengenakan baju lengan panjang dan rok panjang. Raka mulai menyadari perubahan itu. Suatu malam, ketika mereka akan menghadiri pesta seorang produser ternama, Nadia mengenakan dress panjang yang lebih tertutup dari biasanya. "Kamu nggak pakai yang lebih seksi?" tanya Raka sambil mengerutkan kening. Nadia tersenyum kecil. "Aku cuma pengen lebih nyaman aja, Mas." Raka menatapnya lama, lalu menghela napas. "Ya udah, yang penting kamu tetap kelihatan cantik." Namun, perubahan Nadia tidak berhenti di situ. Ia mulai mengurangi aktivitas sosialnya, menolak beberapa undangan pesta, dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama Arka. Suatu hari, ia mencoba mengenakan hijab untuk pertama kalinya. Hanya di dalam rumah, hanya untuk melihat bagaimana rasanya. Saat ia bercermin, hatinya bergetar. Kenapa aku merasa lebih damai seperti ini? Namun, ia belum berani memakai hijab saat keluar rumah. Ia tahu, ini bukan perubahan yang bisa diterima semua orang dengan mudah, terutama oleh Raka. Raka mulai resah. Raka semakin sering mengomentari perubahan Nadia. "Kamu kenapa sih? Kok akhir-akhir ini beda?" tanyanya suatu malam ketika mereka sedang makan malam di ruang makan mereka yang mewah. "Beda gimana?" Nadia pura-pura tidak mengerti. "Kamu jadi kayak tertutup, kurang ceria. Biasanya kamu semangat kalau ada event atau pesta, sekarang malah diam di rumah terus." Nadia menatap suaminya. "Aku cuman lagi pengen lebih banyak waktu sama Arka. Aku juga lagi suka belajar agama." Raka tertawa kecil, tapi ada nada sinis di dalamnya. "Belajar agama? Sejak kapan kamu tertarik hal begitu?" "Sejak aku merasa ada yang kosong di hidupku," jawab Nadia jujur. Raka terdiam. Ia menyesap anggurnya pelan sebelum meletakkan gelasnya di meja. "Nadia, kamu itu istri seorang artis. Kamu nggak bisa tiba-tiba berubah gini. Aku suka kamu yang dulu. Aku menikahi kamu karena kamu cantik, menarik, dan cocok untuk dunia aku." Kata-kata itu membuat hati Nadia mencelos. Jadi selama ini, ia hanya dihargai karena penampilannya? "Aku tetap aku, Mas. Aku cuman ingin jadi versi yang lebih baik," kata Nadia lembut, berharap suaminya akan mengerti. Namun, Raka tidak menjawab. Ia hanya mengambil ponselnya dan fokus pada layar, seakan mengabaikan percakapan itu. Beberapa bulan berlalu, dan Nadia semakin mantap dengan keputusannya. Akhirnya, ia memberanikan diri untuk memakai hijab saat keluar rumah. Hari itu, ia mengenakan hijab berwarna lembut dan pakaian yang longgar. Saat ia keluar kamar, Raka yang baru saja pulang dari luar langsung terpaku melihatnya. "Apa-apaan ini?" Suaranya penuh ketidakpercayaan. Nadia menelan ludah. "Aku pakai hijab, Mas." Raka tertawa, tapi nadanya dingin. "Kamu bercanda kan? Kamu tahu nggak, kalau kamu pakai hijab, orang-orang bakal nanya-nanya. Media pasti heboh. Mereka bakal kira kita ada masalah." "Aku nggak peduli, Mas. Aku nyaman seperti ini," jawab Nadia tegas. Namun, wajah Raka mengeras. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, tatapan suaminya bukan lagi penuh cinta, tapi kemarahan. Dan sejak hari itu, segalanya mulai berubah. Sejak hari pertama Nadia mengenakan hijab, rumah tangganya mulai terasa berbeda. Jika sebelumnya Raka selalu pulang dengan senyum dan pelukan hangat, kini yang ia dapatkan hanyalah tatapan dingin dan keheningan yang menyesakan. Di meja makan, Raka lebih sering sibuk dengan ponselnya. Saat menonton TV, ia duduk berjauhan dan tak lagi mengobrol dengan Nadia seperti dulu. Bahkan saat mereka berdua di kamar, Raka lebih sering tertidur lebih awal, atau malah menghabiskan waktu di ruang kerja hingga larut malam. Namun, yang paling menyakitkan bagi Nadia adalah bagaimana Raka mulai meremehkannya. Suatu malam, ketika mereka sedang bersiap tidur, Raka tiba-tiba berbicara tanpa menoleh ke arah istrinya. "Kamu sadar nggak kalau kamu mulai terlihat kayak ibu-ibu?" katanya dengan nada merendahkan. Nadia mengerjap. "Maksud Mas apa?" "Ya lihat aja, kamu pakai baju longgar, pakai hijab, jadi kayak orang tua. Nadia yang aku kenal dulu selalu cantik, menarik, dan percaya diri. Sekarang kamu kayak orang yang kehilangan jati diri." Hati Nadia terasa seperti ditusuk. Ia berusaha menenangkan diri sebelum menjawab, "Mas, aku justru merasa lebih percaya diri sekarang. Aku merasa lebih tenang, lebih nyaman dengan diriku sendiri." Raka mendengus. "Nyaman buat kamu, tapi nggak buat aku." Kata-kata itu membuat Nadia terdiam.
Ia tidak menyangka bahwa suaminya sendiri bisa mengatakan sesuatu yang begitu menyakitkan. Sejak malam itu, Raka semakin terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya terhadap perubahan Nadia. Puncaknya terjadi ketika mereka diundang ke sebuah acara penghargaan bergengsi. Nadia, yang sudah mantap dengan keputusannya, mengenakan gamis elegan dan hijab yang serasi. Begitu melihat penampilannya, Raka langsung murka. "Kamu nggak bisa pakai itu. Kita akan tampil di depan media. Semua orang bakal lihat. Kamu nggak mikirin image aku," bentaknya. "Aku nggak peduli dengan image, Mas. Aku hanya ingin tampil sesuai keyakinanku," jawab Nadia, berusaha tetap tenang. Raka menghela napas kasar, lalu menarik tangan Nadia dengan kasar. "Dengar, aku capek dengan semua ini. Aku nggak butuh istri yang berubah seenaknya sendiri. Kalau kamu tetap kayak gini, kamu bakal merusak karier aku." Nadia merasakan cengkraman kuat di pergelangan tangannya. Matanya membulat, tak percaya bahwa suaminya yang dulu lembut kini berubah menjadi seseorang yang begitu kasar. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Jadi menurut Mas, kebahagiaan aku nggak penting? Yang penting cuma karier Mas?" Raka melepaskan cengkramannya dengan kasar. "Kalau kamu masih ingin jadi istriku, kamu harus berubah balik seperti dulu." Saat itu, Nadia menyadari sesuatu. Suaminya bukan hanya tidak bisa menerima hijrahnya, tapi juga tidak lagi menghargainya sebagai seorang individu. Seiring berjalannya waktu, amarah Raka semakin tidak terkendali. Jika sebelumnya ia hanya mengeluarkan kata-kata kasar, kini ia mulai menyakiti Nadia secara fisik. Suatu malam, setelah pulang dari syuting dalam keadaan mabuk, Raka melempar ponselnya ke dinding dan berteriak, "Aku benci melihat kamu kayak gini. Kamu bukan Nadia yang aku nikahi." Nadia hanya diam, berusaha menahan air mata. Namun, tiba-tiba Raka mendekat dan mendorongnya hingga tersungkur ke lantai. "Aku capek. Aku nggak mau istri kayak kamu." Nadia menahan perih di lututnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi, ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Raka dengan rasa sakit yang lebih dari sekadar fisik, melainkan juga batin. Hari demi hari, kekerasan itu semakin menjadi. Terkadang hanya dengan bentakan kasar, terkadang dengan tamparan ringan. Namun, yang paling menyakitkan bagi Nadia bukanlah luka di tubuhnya, melainkan kenyataan bahwa lelaki yang dulu begitu ia cintai, kini telah berubah menjadi seseorang yang kejam. Ia ingin pergi. Ia ingin meninggalkan rumah itu. Tapi ada satu hal yang menahannya, Arka. Ia tidak bisa meninggalkan anaknya sendirian dengan ayah yang temperamental seperti itu. Namun, ia juga tahu bahwa semakin lama ia bertahan, semakin besar penderitaan yang harus ia tanggung. Di dalam hatinya, Nadia mulai berdoa, "Ya Allah, tunjukkan jalan terbaik untukku." Dan tanpa ia sadari, ujian yang lebih besar sudah menantinya di depan. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih mencekam dari biasanya. Raka baru saja pulang setelah semalaman menghilang entah kemana. Wajahnya terlihat kusut, tetapi bukan karena kelelahan, melainkan karena amarah yang tertahan. Nadia, yang sedang menyiapkan sarapan untuk Arka, melirik suaminya dengan hati-hati. "Mas udah sarapan?" tanyanya pelan. Raka menatapnya sekilas, lalu tertawa sinis. "Kamu masih peduli sama aku?" Nadia menghela napas. "Aku cuma berusaha menjalankan tugasku sebagai istri." Namun, Raka tidak menjawab. Ia melempar jasnya ke sofa, lalu berjalan ke dapur dan mengambil segelas air. Tiba-tiba, ia berbicara tanpa menoleh ke arah Nadia. "Aku udah capek." Nadia menoleh. "Capek? Kenapa?" "Aku capek sama kamu," jawab Raka dingin. "Aku nggak bisa lagi hidup dengan perempuan kayak kamu." Nadia merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Tapi, mendengarnya langsung dari mulut suaminya tetap membuatnya terpukul. "Aku mau kita cerai," lanjut Raka tanpa ragu. Nadia menatapnya dalam diam. Ia ingin marah, ingin menangis, tetapi ia tahu percuma. Suaminya sudah mengambil keputusan. "Kalau itu keputusan Mas, aku terima," jawabnya pelan, meskipun hatinya terasa hancur. Namun, ternyata perceraian bukanlah akhir dari penderitaannya. Fitnah yang menghancurkan nama baik Nadia. Tak butuh waktu lama sebelum media mulai dipenuhi berita tentang perceraian mereka. Namun, yang mengejutkan adalah bagaimana Raka memutarbalikkan fakta. Di berbagai wawancara, Raka menyebarkan fitnah bahwa Nadia telah berselingkuh dengan seorang ustadz yang sering mengisi kajian. "Aku udah coba pertahanin rumah tangga ini," katanya di salah satu acara talk show. Suaranya terdengar lirih seolah-olah ia adalah korban. Tapi Nadia lebih memilih jalan lain. Dia sibuk dengan kajian dan, "Yah, kalian tahu sendiri,
ada seseorang di sana. Media langsung heboh. Berbagai artikel dengan judul provokatif muncul di mana-mana. Istri Raka tinggalkan suaminya demi seorang ustaz. Raka bongkar pengkhianatan sang istri. Nadia, mantan model seksi yang kini diduga berselingkuh. Komentar netizen pun tak kalah kejam. Pantesan berubah, ternyata ada laki-laki lain. Munafik, pakai hijab tapi kelakuannya kayak gini. Kasihan Raka, udah baik malah dikhianatin. Nadia tidak bisa berkata apa-apa. Setiap membuka media sosial, ia hanya menemukan hujatan dan cacian. Bahkan orang-orang yang dulu mendukungnya kini ikut menjauhinya. Namun, yang paling menyakitkan adalah ketika ia membaca pernyataan Raka bahwa Nadia tidak peduli dengan anaknya. Dia bahkan gak mau ngurus anak kami, kata Raka di salah satu wawancara. Aku yang selama ini lebih banyak ada untuk Arka. Nadia menahan isak tangis. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa semua itu bohong. Tapi bagaimana? Raka memiliki pengaruh, uang, dan media di tangannya. Sementara ia hanya seorang wanita yang baru saja kehilangan segalanya. Saat proses perceraian berjalan, Nadia masih memiliki satu harapan, bisa mendapatkan hak asuh Arka. Ia tahu betapa pentingnya kehadiran seorang ibu dalam hidup anaknya. Namun, Raka tidak membiarkan itu terjadi. Dengan segala koneksi dan pengaruhnya, ia memastikan bahwa pengadilan memihak kepadanya. Ia membawa saksi palsu, menunjukkan rekaman yang sudah dimanipulasi, dan menggunakan kekuatannya untuk memenangkan hak asuh. Ketika keputusan akhirnya keluar, Nadia merasa dunianya runtuh. Hak asuh anak diberikan kepada Raka Pratama sebagai ayah kandung yang lebih mampu secara finansial dan memiliki lingkungan yang lebih stabil. Nadia hanya bisa menatap kosong. Ia ingin berteriak, ingin memohon, tapi ia tahu semua ini sudah direncanakan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Raka tidak hanya mendapatkan hak asuh, ia juga melarang Nadia bertemu dengan Arka. Jangan pernah coba-coba datang menemui anakku, katanya dingin ketika mereka bertemu untuk terakhir kalinya. Kamu bukan siapa-siapa lagi di hidup kami. Saat itu, Nadia merasa seperti benar-benar kehilangan segalanya. Ia kehilangan suaminya. Ia kehilangan nama baiknya. Dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan anaknya. Namun, meskipun hatinya hancur, ia tahu bahwa ini belum akhir dari segalanya. Karena masih ada Allah, dan keadilan pasti akan datang pada waktunya. Sejak perceraian itu, hidup Nadia berubah drastis. Jika dulu ia tinggal di rumah mewah dengan segala fasilitas yang tersedia, kini ia hanya memiliki sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Semua asetnya telah dibekukan oleh Raka melalui pengacara-pengacaranya. Uang yang tersisa hanya cukup untuk menyambung hidup seadanya. Namun, lebih dari sekadar kehilangan harta, yang paling menyakitkan adalah kehilangan Arka. Setiap malam, Nadia menangis dalam diam, memeluk pakaian kecil anaknya yang masih tersimpan di lemarinya. Arka, Mama rindu. Ia sudah berulang kali mencoba menghubungi Raka, meminta izin untuk bertemu dengan Arka, tapi hasilnya selalu sama. Teleponnya diblokir, pesannya tak pernah dibalas. Bahkan ketika ia mencoba datang ke rumah lama mereka, Satpam sudah diperintahkan untuk tidak membiarkannya masuk. Berita tentang dirinya masih ramai di media sosial. Banyak yang percaya fitnah yang disebarkan Raka. Bahkan beberapa teman dekatnya pun ikut menjauh. Dunia yang dulu begitu menyambutnya kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan hujatan dan fitnah. Namun, di tengah keterpurukannya, ada satu hal yang membuatnya bertahan, imannya kepada Allah. Nadia mulai menghadiri kajian lebih sering, bukan hanya untuk belajar, tetapi juga untuk menenangkan hatinya. Setiap mendengar ayat tentang kesabaran dan keadilan Allah, ia merasa sedikit lebih kuat. Suatu hari, seorang ustaz berkata dalam kajian, "Ketika dunia meninggalkanmu, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Jika kamu dizalimi, serahkan semuanya kepada Allah, karena dialah sebaik-baik hakim." Kata-kata itu menggema di dalam hatinya. Aku tidak sendirian, Allah melihat semuanya, aku hanya perlu bersabar. Ia mulai mengubah fokusnya. Daripada terus menangisi nasib, ia mulai mencari cara untuk bangkit. Nadia sadar, ia harus mandiri. Ia tidak bisa terus bergantung pada belas kasihan orang lain. Dengan sisa tabungan yang ia miliki, ia mulai mencari pekerjaan. Namun, dunia hiburan sudah menutup pintunya untuknya. Banyak orang takut berhubungan dengannya karena skandal yang telah dibuat oleh Raka. Akhirnya, ia memutuskan untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Nadia mulai membuat kue dan menjualnya secara online. Ia tidak memiliki pengalaman bisnis, tetapi ia belajar sedikit demi sedikit. Bermodal media sosial, ia mulai mempromosikan produknya. Awalnya, hanya ada sedikit pelanggan. Namun,
Perlahan-lahan bisnisnya mulai berkembang. Banyak orang yang dulunya menghujatnya kini mulai melihat bahwa Nadia bukan seperti yang dituduhkan oleh media. Namun, meskipun hidupnya mulai membaik, ada satu hal yang masih belum bisa ia dapatkan, Arka. Suatu hari, saat sedang mengantar pesanan ke salah satu pelanggan, ia melihat seorang anak kecil sedang bermain di sebuah taman dekat kompleks perumahan elit. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Itu Arka. Ia tumbuh lebih besar, tetapi wajahnya masih sama seperti yang ia ingat. Dengan hati berdebar, Nadia mendekat perlahan. Ia ingin memeluknya, ingin mengatakan betapa ia merindukannya. Namun sebelum ia bisa melakukan apa-apa, seseorang datang menghampiri anak itu, seorang pengasuh. Arka, ayo pulang. Papa nggak suka kalau kamu terlalu lama di luar, kata pengasuh itu. Nadia tercekat. Ia tidak ingin membuat masalah. Jika Raka tahu ia mencoba mendekati Arka, ia bisa saja mengambil tindakan hukum. Dengan berat hati, ia hanya bisa melihat anaknya dari kejauhan. Namun sebelum Arka pergi, tiba-tiba anak itu menoleh ke arahnya. Mata mereka bertemu. Ma, Arka membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun sebelum kata itu keluar, pengasuhnya sudah menggandeng tangannya dan membawanya pergi. Nadia berdiri terpaku. Setidaknya, meski hanya sebentar, anaknya masih mengenalnya. Dan itu cukup untuk memberinya harapan. Setelah pertemuan singkat itu, hati Nadia semakin yakin. Ia tidak akan menyerah. Ia akan membuktikan kepada dunia bahwa ia bukan seperti yang difitnahkan. Ia akan membangun hidupnya kembali, menjadi wanita yang lebih kuat. Dan suatu hari nanti, ia akan mendapatkan haknya kembali sebagai seorang ibu. Karena ia tahu, Allah tidak akan membiarkan kebatilan menang selamanya. Hari-hari berlalu, tetapi pertemuan singkat dengan Arka di taman masih terpatri di hati Nadia. Tatapan mata anaknya yang penuh kerinduan menjadi alasan baginya untuk tidak menyerah. Setelah kejadian itu, Nadia mulai mengumpulkan informasi tentang hak asuh anak. Ia tahu bahwa merebut hak asuh dari tangan Raka bukanlah hal yang mudah. Tetapi ia juga tahu bahwa sebagai ibu, ia memiliki hak yang sama untuk berada di sisi Arka. Namun, ada satu masalah besar. Raka memiliki kuasa dan koneksi. Pengacaranya adalah yang terbaik, media berada di pihaknya, dan semua orang masih percaya dengan kebohongan yang ia sebarkan. Jika Nadia ingin merebut hak asuh Arka, ia harus memiliki bukti kuat bahwa ia layak mendapatkannya. Tapi bagaimana caranya? Suatu malam, saat merenung di apartemen kecilnya, Nadia teringat sesuatu. Dulu, sebelum semuanya berubah, Raka sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Bahkan, kadang ia membawa wanita lain ke rumah saat Nadia sedang tidur. Saat itu, Nadia tidak pernah berpikir untuk merekam atau mengumpulkan bukti, karena ia tidak menyangka suaminya akan berkhianat sejauh ini. Namun, bagaimana jika masih ada saksi yang bisa membantunya? Ia mulai menghubungi beberapa orang yang dulu bekerja di rumahnya, ART, supir, bahkan satpam lama di perumahan mereka. Sebagian besar dari mereka sudah diberhentikan oleh Raka, tetapi ada satu orang yang masih bisa dihubungi, Bu Siti, mantan asisten rumah tangga mereka. Ketika akhirnya bertemu di sebuah warung kecil, Bu Siti menangis saat melihat Nadia. Bu Nadia, saya nggak nyangka ibu mengalami semua ini. Saya dulu ingin bicara, tapi saya takut sama Pak Raka. Nadia menggenggam tangan wanita itu. Bu Siti, tolong bantu saya. Saya hanya ingin melihat anak saya lagi. Tolong beritahu saya kalau ibu tahu sesuatu. Bu Siti mengangguk dan mulai bercerita. Pak Raka sering membawa perempuan lain ke rumah, Bu. Bahkan waktu ibu masih tinggal di sana. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa diam. Nadia mengepalkan tangannya. Ia sudah menduga hal ini, tetapi mendengarnya langsung tetap membuatnya terluka. Lalu, soal Arka, saya dengar dari Mbak Wati, pengasuh Arka sekarang, kalau anak itu sering menangis nyariin ibunya. Tapi Pak Raka nggak pernah peduli. Bahkan kadang, Arka dibiarkan sama pengasuh seharian, sementara Pak Raka sibuk dengan dunia artisnya. Hati Nadia semakin sakit. Anaknya merindukannya, tetapi ia dilarang menemui Arka. Ia harus melakukan sesuatu. Dengan informasi dari Bu Siti, Nadia memberanikan diri untuk menemui seorang pengacara baru. Kali ini, ia tidak ingin hanya bertahan dalam diam. Kasus ini bisa dibuka kembali, kata pengacaranya setelah mendengar semua cerita Nadia. Tapi, kita butuh bukti lebih kuat. Jika bisa membuktikan bahwa Raka tidak benar-benar mengurus anaknya dengan baik, kita bisa mengajukan permohonan hak asuh ulang. Nadia mengangguk. Ia siap melakukan apa saja untuk mendapatkan Arka kembali. Beberapa minggu kemudian, dengan bantuan Bu Siti dan beberapa saksi lainnya, Nadia berhasil mengumpulkan berbagai bukti. Kesaksian mantan pekerja rumah tangga
yang melihat perselingkuhan Raka. Bukti bahwa Raka sering mabuk dan membawa perempuan lain ke rumah. Laporan dari pengasuh Arka bahwa anak itu sering menangis mencari ibunya. Bukti bahwa Raka lebih sering meninggalkan Arka dengan pengasuh daripada mengurusnya sendiri. Dengan semua bukti ini, Nadia akhirnya mengajukan gugatan ulang untuk mendapatkan hak asuh. Namun, ia tahu, Raka tidak akan tinggal diam. Raka melawan dengan segala cara begitu. Raka mendengar bahwa Nadia ingin menggugat hak asuh Arka, ia langsung menyerang balik. Ia mulai kembali menyebarkan fitnah di media. Nadia hanya ingin mengambil Arka untuk kepentingan pribadinya. Dia tidak peduli dengan anak kami. Ini hanya cara dia untuk membalas dendam pada saya. Media kembali dipenuhi dengan berita miring tentang Nadia. Namun kali ini, Nadia tidak akan diam. Ia sudah belajar dari kesalahannya sebelumnya. Kali ini, ia harus melawan dengan kebenaran. Setiap kali ada berita fitnah yang muncul, ia segera menghubungi pengacaranya dan merilis pernyataan resmi. Bahkan, ia mulai berbicara di beberapa media untuk membela dirinya. Semua yang dikatakan Raka adalah kebohongan. Saya hanya ingin satu hal, bertemu dengan anak saya. Apakah itu sebuah kejahatan? Dukungan mulai berdatangan. Banyak orang yang sebelumnya mempercayai Raka, kini mulai mempertanyakan kebenaran ceritanya. Dan akhirnya, hari yang dinanti pun tiba. Persidangan hak asuh ulang dimulai. Saat persidangan berlangsung, Nadia dan Raka duduk di sisi yang berseberangan. Raka datang dengan pengacaranya yang mahal, tetap menunjukkan sikap dingin dan angkuh seperti biasanya. Namun, kali ini Nadia tidak takut. Ia memiliki kebenaran. Selama persidangan, satu persatu saksi mulai memberikan kesaksian mereka. Bu Siti menceritakan bagaimana Raka sering membawa wanita lain ke rumah. Mbak Wati, pengasuh Arka, mengungkapkan bahwa anak itu sering menangis mencari ibunya. Beberapa bukti foto dan video juga diajukan untuk memperkuat kasus. Raka mulai gelisah. Ia tidak menyangka bahwa Nadia bisa sejauh ini. Ketika hakim akhirnya berbicara, ruangan menjadi sunyi. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian, pengadilan memutuskan bahwa Nadia menahan napas. Hak asuh anak diberikan kepada ibunya Nadia. Air mata Nadia langsung mengalir. Ia menunduk, berbisik dalam hati, "Alhamdulillah." Raka berdiri dengan marah. "Ini tidak adil," teriaknya. Namun, hakim tetap pada keputusannya. Setelah sekian lama berjuang, akhirnya Nadia bisa mendapatkan Arka kembali. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bahwa keadilan akhirnya berpihak padanya. Namun, meskipun pertempuran ini telah dimenangkan, Nadia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Karena meskipun ia sudah mendapatkan anaknya kembali, Raka masih ada di luar sana. Dan ia tahu lelaki itu tidak akan menyerah begitu saja. Hari itu, matahari bersinar lebih cerah dari biasanya, setidaknya bagi Nadia. Setelah perjuangan panjang dan menyakitkan, ia akhirnya bisa kembali memeluk Arka dalam dekapan hangatnya. Di luar gedung pengadilan, para wartawan sudah berkerumun, berusaha menggali informasi terbaru tentang kasusnya. Namun, Nadia tidak peduli. Baginya, satu-satunya yang penting saat ini adalah Arka. "Ma, jangan pergi lagi ya." Suara kecil Arka menggema di telinganya. Tangannya mencengkeram erat gamis ibunya. Nadia tersenyum lembut, matanya berkaca-kaca. "Mama nggak akan kemana-mana lagi, sayang. Mama janji." Namun, di balik kebahagiaan itu, bayang-bayang Raka masih menghantui. Saat mereka keluar dari gedung pengadilan, Nadia melihat Raka berdiri di kejauhan. Wajahnya dingin, penuh kebencian. Ia tidak berbicara sepatah kata pun, hanya menatap dengan tatapan tajam yang penuh ancaman. Nadia tahu, ini belum berakhir. Beberapa hari setelah keputusan pengadilan, Nadia mulai merasakan bahwa sesuatu sedang terjadi. Pertama, bisnis kuenya tiba-tiba kehilangan banyak pelanggan. Beberapa pelanggan tetapnya berhenti memesan tanpa alasan yang jelas. Lalu, akun media sosialnya mulai diserang kembali oleh para pendukung Raka. Nadia nggak pantas jadi ibu. Anaknya pasti lebih bahagia sama ayahnya. Raka itu korban. Nadia cuma cari perhatian. Namun, yang paling mengkhawatirkan adalah ketika seorang kurir datang ke rumahnya dengan sebuah paket tak bernama. Ketika dibuka, di dalamnya hanya ada satu kertas dengan tulisan tangan. "Nikmati kemenanganmu selagi bisa. Aku akan mengambil kembali apa yang seharusnya milikku." Nadia menggigil. Ia tahu itu dari siapa. Minggu-minggu berikutnya semakin sulit. Pertama, ia mendapat surat panggilan hukum. Raka menuduhnya tidak layak menjadi ibu dan mengajukan banding atas hak asuh Arka.
Lalu, suatu hari saat ia menjemput Arka dari sekolah, seorang wanita tak dikenal mencoba mendekati anaknya. "Arka, ayo ikut tante. Papa kamu nyuruh jemput," kata wanita itu dengan senyum yang mencurigakan. Arka menatapnya bingung. Beruntung, Nadia sudah lebih waspada dan segera menarik Arka ke dalam mobilnya sebelum sesuatu terjadi. Hatinya berdegup kencang. Raka benar-benar akan melakukan apa saja untuk merebut kembali Arka. Ia sadar, ini bukan hanya soal hak asuh lagi. Ini adalah perang. Nadia tidak bisa tinggal diam. Setelah kejadian itu, ia langsung melaporkan insiden tersebut ke polisi dan berkonsultasi dengan pengacaranya. "Kita bisa mengajukan perlindungan hukum," kata pengacaranya serius. "Jika dia terus mengancam atau mencoba mengambil Arka secara ilegal, kita bisa membawanya ke jalur hukum lebih jauh." Namun, Nadia tahu Raka bukan orang yang mudah dikalahkan. Bahkan dengan keputusan pengadilan yang berpihak padanya, ia merasa Raka masih memiliki senjata terakhir yang belum ia keluarkan. Dan ia benar. Beberapa hari kemudian, berita baru meledak di media. Nadia terlibat skandal keuangan, diduga menipu pelanggan. Mantan istri Raka Pratama dituduh menggelapkan uang dari bisnisnya. Berita itu bohong, tetapi publik tidak peduli. Raka sedang mencoba menghancurkan bisnis dan reputasinya lagi. Namun, kali ini, Nadia tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak lagi. Alih-alih diam seperti dulu, Nadia langsung menggelar konferensi pers bersama pengacaranya. "Saya ingin menegaskan bahwa semua tuduhan yang ditujukan kepada saya adalah kebohongan," katanya di depan kamera. "Saya telah cukup lama diam, tapi sekarang saya memilih untuk berbicara. Selama ini, saya telah menjadi korban fitnah dan kekerasan, namun saya tidak akan mundur. Saya hanya ingin hidup tenang bersama anak saya." Media mulai berpihak padanya. Banyak orang yang mulai mempertanyakan motif Raka dan melihat bahwa Nadia hanyalah korban dari permainan kekuasaan mantan suaminya. Namun, yang mengejutkan, beberapa rekan lama Raka mulai berbicara. Beberapa orang dari dunia hiburan yang dulu takut kepadanya kini mulai membuka mulut tentang kebiasaan buruknya, gaya hidup bebas, skandal perselingkuhan, bahkan dugaan penyalahgunaan narkoba. Dan akhirnya, satu hal terjadi yang mengubah segalanya. Seseorang dari lingkaran dalamnya membocorkan sebuah rekaman. Suatu hari, seorang jurnalis menghubungi Nadia. "Ada sesuatu yang harus Anda dengar," katanya. Ketika Nadia memutar rekaman itu, ia hampir tidak bisa percaya dengan apa yang ia dengar. Suara Raka, jelas dan nyata, sedang berbicara dengan seseorang. "Aku nggak peduli sama anak itu. Aku cuma mau dia jauh dari Nadia, biar perempuan itu sengsara. Gue bisa bikin media nurut, bisa bikin orang percaya gue. Lu pikir dia bisa menang lawan gue? Gue yang ngatur semuanya. Dan kalau perlu, gue bisa bikin dia menghilang." Rekaman itu langsung tersebar luas. Media yang sebelumnya berpihak pada Raka mulai berbalik. Publik marah. Para pendukung Raka yang dulu fanatik mulai mempertanyakan sosok idolanya. Dan yang lebih penting, pengadilan mulai melakukan investigasi ulang terhadap Raka. Beberapa bulan kemudian, hasil investigasi resmi keluar. Dengan bukti-bukti yang telah terkumpul, Raka dinyatakan bersalah atas manipulasi media, pencemaran nama baik, dan upaya penculikan anak. Pengadilan melarangnya untuk mendekati Nadia dan Arka dalam bentuk apapun. Raka yang dulu begitu kuat dan tak tersentuh kini jatuh dari tahtanya. Karirnya hancur, reputasinya rusak, semua koneksinya perlahan menjauh. Dan untuk pertama kalinya, Nadia bisa benar-benar bernapas lega. Bertahun-tahun berlalu, dan kehidupan Nadia akhirnya kembali damai. Bisnisnya berkembang pesat, namanya bersih kembali, dan yang paling penting, ia bisa membesarkan Arka tanpa ketakutan. Suatu hari, saat mereka berjalan di taman, Arka yang kini sudah lebih besar menggenggam tangan ibunya. "Ma," katanya pelan. "Ya, sayang, aku bangga punya mama." Nadia tersenyum, air matanya menetes. Dulu, ia pikir hidupnya telah berakhir. Namun ternyata, ini baru permulaan dari kehidupan yang sebenarnya. Dan kali ini, ia akan menjalaninya tanpa rasa takut.